Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mahid. Iya toh, Risalatul Mahid. Kita kemarin sudah sedikit ya membicarakan tentang bagaimana cara merawat bayi, gitu ya. Bagaimana cara merawat bayi, yang akan kita lanjutkan pada bab itu. Jadi ada beberapa yang kemarin sudah kita sebutkan ya, bahwa memberikan nama, sedekah, terus kemudian akikoh gitu ya, sudah nggih. Nah, jadi satu yang kemarin mungkin belum saya sampaikan, salah satu diberikannya nifas untuk ibu habis melahirkan dalam jangka yang panjang itu juga untuk bisa leluasa merawat bayi gitu. Karena ketika merawat bayi, nah meskipun bayi kuwi nek lanang najise mukhafafah ya, cukup dipercikan gitu, tidak bukan najis yang mempersulit kita untuk bersuci. Cuma karena kita terbiasa ketika mau sholat, ketika mau ngibadah itu adalah dengan suci kabeh, jadi nek kita ikur dipercikkan biasanya itu kurang srek gitu. Makanya penaknya ketika kita masih nifas itu meh diomboli yo enggak ketanggungan sholat gitu ya. Apalagi nek biasanya bayi newborn itu kan masih belum berani memakai diapers ya, atau pampers sekali pakai itu. Pernah neng desa ya, biasanya pampers itu ya nek memang mau pergi gitu ya. Nek yang sekarang kan memang dimudahkan ya, meskipun itu jadi penumpukan sampah di mana-mana gitu ya, tapi itu memudahkan untuk menjaga najisnya gitu. Nah, penaknya memakai pampers itu di situ. Nah, tapi biasanya kalau newborn itu memang belum tega untuk memakaikan pampers. Jadi ketika ibu masih nifas, nah itu timing yang bebas, kita mau mulosoro bayi atau mau manggu bayi terus keompolan dan lain sebagainya, itu kita sudah nggak mikir lagi. Nah gitu, jadi salah satu yang dirasakan oleh ibu-ibu nifas, nah itu seperti itu ya salah satunya. Dan juga ketika nifas itu kan masa-masa pemulihan juga ya, pemulihan pasca melahirkan. Nah itu nggak kebayang juga ketika habis habis operasi, habis melahirkannya dengan operasi gitu ya. Biasanya operasi itu kan baru boleh belajar duduk setelah 24 jam pasca operasi, kemudian setelah bisa duduk baru boleh berdiri dan lain sebagainya. Nah itu ketika tidak diberikan nifas, maka kegiatan sholat harus tetap dilaksanakan gitu ya. Nah itu ya agak susah juga ya, meskipun sholat pakai isyarat itu bisa, wudhu pakai tayamum itu bisa, karena Islam itu kan memang sangat memudahkan gitu ya. Jadi memang nek ora iso turun dari kasur, nggak bisa wudhu ya cukup dengan tayamum. Misal belum bisa duduk ya sholat dengan keadaan tidur itu kan bisa. Nah cuma di situ waktu yang diberikan oleh ibu untuk pemulihan dulu, untuk bonding dulu sama anak. Nah gitu, jadi nifas dalam jangka waktu yang lama itu keuntungannya ada di situ. Keuntungannya ada di situ. Jadi tidak sama kayak haid yang biasanya cuma 7 hari gitu ya. Kalau nifas kan sampai 40 hari hingga 60 hari. Nah itu di situ beberapa keuntungannya gitu. Oke, kita akan melanjutkan beberapa yang kaitannya dengan bayi. Kita sampai di poin ke-8. Saben tiyang kang badhe nyaket dateng bayi wau prayogi wudu rumiyin. Nah ini bagus ya, ini adalah kebiasaan yang bagus. Jadi ya mungkin tidak harus wudhu gitu, tapi karena kita Islam jadi ya perintahnya itu untuk wudhu dulu. Karena gini,
Jadi mulai mengurangi kebiasaan ketika kita bertemu dengan bayi, misalnya jenengan punya saudara baru lahiran atau jenguk temen yang kalau teman biasanya kita jenguknya kan bayinya wis rodok 1 bulan gitu ya. Tapi kalau punya keluarga yang kita itu belum tahu, bayi itu kulit bayi itu kan ada yang sensitif, ada yang tidak. Sedangkan kita ketika mau mendekat ke bayi mungkin dari luar, tangan kita belum dalam keadaan bersih dan lain sebagainya, itu kadang bayinya lucu, anggap ditowel-towel gitu ya. Tapi itu mesake bayinya. Kalau bayi itu punya kulit yang sensitif gitu. Jadi dibiasakan. Saya juga setelah punya bayi atau setelah ya banyak mendapatkan informasi, ketika jenguk bayi pun saya nggak berani megang, apalagi di posisi yang mungkin saya jauh, jenguknya jauh gitu ya, melewati perjalanan yang di situ mungkin saya kena debu dan lain sebagainya. Yo bagusnya nak neng di pandemi itu kita sudah biasa kalau mau masuk ke rumahnya orang itu mesti cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu gitu kan ya. Itu meminimalisir kuman yang kita bawa di tangan. Nah, terus selanjutnya juga mencium. Nah, mencium itu kan kadang kita cuma cuci tangan ya, nggak pakai cuci muka gitu. Kita keluarnya pakai bedak, pakai lipstik, yang belum tentu si bayi juga tahan dengan kosmetik kita. Nah, itu gitu. Jadi mungkin nggak semuanya ngeh kayak gitu ya. Ono bayi lucu banget sih dijak foto, dicium-cium gitu. Padahal iya kalau bayinya kulitnya memang normal saja. Ada yang bayi memang dilahirkan dengan kulit yang sensitif, jadi tidak bisa menerima semua kosmetik yang nempel di kulitnya. Itu kan mesake ya, mesake sing kita jenguk nggak melu ngopeni, bayinya yang kesakitan, ibunya yang repot juga gitu ya. Jadi kalau dulu kita terbiasa melihat bayi asal towel, asal nyium, nah sekarang lebih diperhatikan. Makanya kalau di sini perintahnya adalah wudhu, itu sangat bagus sekali, karena ketika wudhu kita tidak hanya mensucikan tangan gitu ya, kita juga membasuh semuanya lah ya, membasuh muka, terutama ketika kita mau mencium bayi gitu. Jadi kosmetik kita ketika wudhu ya bisa dihilangkan juga gitu. Jadi kalau perintahnya wudhu itu akan sangat lebih bagus. Tapi kalau kadang kita wes keluar jilbaban itu kan males ya, colo-colo dadak wudhu barang gitu ya. Nah itu kita yang harus menjaga jarak dengan bayi gitu. Jadi saya ketika sudah tahu gitu ya hampir nggak pernah ketika jenguk bayi terus ikut nyayang dan lain sebagainya gitu tuh, sudah jarang sekali gitu. Kalau dulu kan lihat bayi itu kan imut ya, jadi pengennya disayang, pengennya dijak selfie gitu ya biasanya. Nah itu, jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi tidak hanya ketika di sini perintahnya wudhu itu sakral banget atau kok ngono banget sih, tapi memang ada beberapa bayi yang dilahirkan dengan kulit sensitif yang mungkin dia tidak tahan dengan apa yang kita bawa dari luar, entah debu, entah kosmetik, nah yang kita tidak tahu gitu. Jadi untuk preventifnya kalau kita tidak mau wudhu ya jangan demek bayi gitu, jangan demek bayi. Kemudian ampun ngantos diwontenake sajen kados zamane tiang-tiang kino engkang bodho. Nah kalau dulu itu bayi biasanya di tempat dekat bayi itu dikasih gunting, dikasih ya tahu ya, pernah dengar ceritanya ya, gunting dikasih apa itu menolak balak gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga ya nak. Memang sekali lagi kalau memang kita hidup dengan orang tua yang dengan tradisi yang seperti itu, kalau kita tidak bisa frontal menolak yo nih woy gitu, tapi sambil dijaga, karena pergerakan bayi itu kan kadang kemana-mana ya, kita malah nggak tahu nanti kalau malah benda tajam itu malah justru melukai bayi gitu ya. Nah, jadi kalau yang bentuknya sajen, kalau itu kan biasanya sajen kan atau makanan dan lain sebagainya, itu memang di sini itu tidak diperbolehkan. Nah daripada meletakkan sajen misalnya dalam bentuk makanan, mending makanannya disedekahkan gitu ya kalau memang masih itu. Tapi ini tidak lantas terus
misal ada tradisi-tradisi yang masih pakai sajen dibuang ke laut. Nah, itu kita tidak sedang mengkritisi itu ya, itu berbicara hal yang lain. Nah, tapi kalau di sini kalau memang ada sajen atau hal-hal yang sekiranya bisa dialihkan gitu ya, tetap tetap pakai gunting tapi tidak di bawah bantalnya bayi, misalnya seperti itu. Tetap pakai sajen, tetap pakai makanan tapi mungkin tidak ditaruh di mana tapi disodakohkan, kan bisa ya, diformulasikan lagi. Jadi sehingga tadi yang tujuannya itu untuk mengeluarkan makanan untuk yang tidak bisa kita lihat, bisa lebih makanan itu ataupun apapun dalam bentuk sajian itu bisa lebih bermanfaat, sama-sama mengeluarkan kan gitu ya, sama-sama mengeluarkan. Jadi tidak langsung terus frontal, oh iki syirik gitu. Kalau kita berbicara tentang adat itu yo syirik atau enggak itu kan kita tidak tahu tadi fondasi mereka bikin adat itu apa gitu ya. Jadi ngati-hati. Jadi ngati-hati kalau kita berbicara dengan orang yang memang punya adat khusus, terus kemudian kita mau menolaknya, itu tidak kok ditolak tindakannya, tapi mungkin bisa dialihfungsikan tindakan itu. Jadi tetap memakai itu, tapi dengan cara apa? Ya kayak tradisi bayan itu kan banyak ya. Misalnya kalau di saya itu ono sing selapanan bayi. Jadi bayi umur 5 dino ngono kae mesti ono selamatan. Ya belum sebelum selapanan ada brokoan. Brokoan itu ya nek cara nembian saya kurang tahu juga gitu. Kalau di saya itu sudah isinya wis tahlilan gitu-gitu ya, isinya sudah tahlilan tapi bawa tumpengan gitu dengan macam-macam. Jadi ada tumpeng yang saya juga kurang paham kontennya apa aja gitu, tapi ada tumpeng yang gitu, ada yang bentuknya bulat-bulat segogolong gitu ya. Itu sejak hamil kan ada tradisi seperti itu ya, hamil 7 bulan, hamil dari 4 bulan sama 7 bulan. Kalau di rumah saya itu yang diselamati adalah 4 bulanan dan 7 bulanan. Itu harus ada ketupat yang bucu papat kalau 4 bulanan, kalau 7 bulanan ya bucu pitu. Atau sisinya itu ada 7 ya. Nah, ketupat kan bisa bisa pakai bentuk yang macam-macam itu ya. Terus ada misalnya kita pakai sayur urap itu ya, jenis sayurnya kalau 4 bulanan harus 4 atau kelipatannya, kalau 7 bulanan itu 7 macam sayuran atau kelipatannya gitu. Ada rujak yang dengan buahnya juga 7 macam buah, dan kalau 4 bulanan 4 buah. Nah itu kan tradisi kan, itu kan tidak ada dalam ajaran Islam, tapi itu tidak ditolak, tetap dilakukan. Tapi pelaksanaan tradisinya kuwi wis berjanjenan, tahlilan, itu kan tidak ada yang salah ya. Itu kan ya cuma sebentuk makanan yang ya terserah yang mau menyajikan kan gitu, anggap saja seperti itu gitu. Tapi isi dari kegiatannya, tradisinya itu sudah dibalut dengan yang lebih Islami saya gitu ya, yang lebih bermanfaat dengan doa-doa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sajen atau tradisi-tradisi bayi ketika sudah lahir gitu. Kalau di saya itu ada brokoan. Brokoan itu ketika lahirin di rumah sakit ya, hari H pulang dari rumah sakit gitu, itu ada brokoan. Terus ada selapanan. Jadi nek delalai pulang dari rumah sakit biasanya kalau sesar itu kan pulang dari rumah sakit hari keempat gitu ya. Berarti pas antara selapanan sama brokohan itu bisa disatukan. Nah, selapanan itu kan 5 hari toh, 5 hari. Terus barkui berarti 7 harinya itu akekohan itu tadi. Nah, selamatannya kan banyak ya, tradisi-tradisinya itu kan banyak. Nah, itu tinggal tidak perlu ditolak gitu, tidak perlu ditolak, tapi tinggal kegiatannya itu dibalut ke yang memang ada ajarannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, ini kalau ini tadi ya sesajen yang memang ada dikasih pisau, dikasih gunting untuk tolak balak ya. Kalau di sini ya mending sholawatan, mending baca doa yang jelas memang tolak balaknya gitu ya. Kemudian sampunipun bayi umur 7 wulan lajeng adatipun tiyang Jawi wonten istilah malih dun lemah. Jadi ada di beberapa daerah yang ketika 7 bulanan itu bayi
Don lemah, ono sing ngarani juga ada yang tahu nggak itu? Jadi ada 7 bulanan itu bayi diturunkan ke tanah, istilah gitu ya, diturunkan ke tanah. Jadi nanti disuruh memilih, ada beberapa barang lah, nanti itu ada filosofinya masing-masing gitu. Kalau di saya sudah nggak ada kayak gitu. Nah, tapi itu ada beberapa yang masih menjalankan itu. Ya tidak masalah gitu bagi saya. Ketika ada adat itu ya seperti kembali ke tadi, tidak masalah di seperti itu, tapi nanti dibalut dengan mungkin ada doa-doanya dan lain sebagainya. Nah, itu ada adat-adat yang seperti itu. Nah, oke, kemudian ya itu kalau berbicara tentang adat itu memang banyak sekali ya. Ya dipastet tidak tidak sinten apa ya, siten ya, bahasa Jawanya tanah itu kan siti ya, siten apa, saya lupa istilahnya, tidak sinten apa tindak sinten, siten apa begitu, saya lupa, saya sudah nggak pakai soalnya. Nah itu nanti dikasih, dia sudah milih uang, mainan, misalnya gitu ya, itu filosofinya nanti dia bakal jadi apa dan lain sebagainya. Nah itu ya tradisi-tradisi aja gitu, itu namanya biasanya bayi ketika 7 bulan itu diturunkan ke tanah. Biasanya 7 bulan itu kan masa bayi sudah bisa, ada yang sudah bisa ngesot atau bisa merangkak gitu. Nah itu dia nanti memilih apa, nah, seperti itu. Itu kalau di daerah saya sudah nggak ada ya, jadi itu memang bagian dari tradisi aja sebenarnya. Oke, itu yang tentang mulosoro bayi. Mulosoro bayi ya, yang paling penting dari kesemua ini adalah bahwa pendidikan bayi itu ada di tangan orang tuanya. Jadi kalau tidak hanya di tangan ibunya ya, kenapa dulu Madrasatul Ula ya, karena memang apa ya istilahnya, waktu, kuantitas waktu yang lebih banyak dihabiskan dengan anak itu memang biasanya adalah ibu, karena bapaknya itu memang fokus ke pekerjaan istilahnya gitu ya. Tapi di zaman sekarang itu ada yang menambahi, kalau ibu adalah guru atau guru pertama anak, maka kepala sekolahnya adalah bapaknya gitu. Jadi dalam sebuah sekolah itu nggak mungkin ibu itu berjalan sendirian atau guru itu berjalan sendirian tanpa ada kepala sekolah gitu. Atau kalau di komunitas ayah ASI itu tagline-nya adalah bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua gitu. Jadi orakur bikinnya tok yang berdua, ngurusnya cuma bersatu, ngurusnya cuma sang ibu tok gitu ya. Nah, tapi bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua. Nah, apalagi dalam hal pendidikan. Kesemua yang ada di sini secara fisik itu bisa kita pelajari, atau nek kita masih sama orang tua, kelahiran anak pertama itu biasanya kita rodok leha-leha gitu ya. Nek saya ya, kalau di rumah itu kan ada yang ngerewangi gitu. Jadi ngurusi sendiri ya kalau memang nggak di rumah gitu. Biasanya kalau di rumah masih dipegang orang tuanya, mandiin pertama masih mbahnya ataupun rewangnya dan lain sebagainya. Tapi penanaman pendidikan sejak dini itu ya berada di tangan ayah dan ibunya. Mau dibawa kemana sih si anak ini? Nah, makanya berkali-kali saya bilang bahwa ketika mau jadi ibu, kita harus banyak belajar, lebih banyak belajar gitu ya, terhadap apapun cara menangani anak. Dan anak ini mau kita bawa kemana sih ke depannya, itu kan ya ada di tangan ayah dan ibu. Karena bayi procot itu nggak mungkin langsung di sekolah ke gitu toh. Yo ono sih saya penitipan dari bayi usia 3 bulan, tapi ya kuis murni penitipan, nggak mungkin yang jarang yang daycare dari usia anak 3 bulan itu terus langsung dikasih pendidikan dan lain sebagainya. Yang penting bayi ini anteng meneng gitu toh ya, kalau dititipke kan kayak gitu. Nah itu mulai
anak dikenalkan warna, dikenalkan itu ya memang ada di tangan kita gitu ya. Ya ono misalnya ada yang berprinsip bahwa ya ngapain ribet-ribet, sok nak jatai wis iso ya iso, ya memang gitu ya. No nek cah-cah itu kan nek anak kecil dinengke wae ngono kan kok ya lama-lama dia akan tahu bahwa oh ini warna hijau, ini warna biru. Tapi bonding antara anak dan orang tua ketika kita mengajarkan, ketika kita mengajak bicara itu tidak bisa diulangi lagi. Jadi ada dulu yang penelitian, ya bukan penelitian sih ya, bayi-bayi yang di panti asuhan itu, panti asuhan kan itu ada banyak bayi gitu ya, ada banyak bayi. Sing bayi itu dia dicekel nek dikasih minum gitu-gitu toh. Ya pokoknya perawatan fisiknya aja gitu ya, tapi tidak kedekatan hati. Itu katanya ketika ada tamu yang ke sana terus gendong, itu bayi lebih merasa tenang. Jadi ada yang gendong, ada yang ngajak bicara, itu kemampuan otak bayi juga lebih berkembang maksimal. Terus psikologinya bayi itu juga bisa jadi bayi yang tenang, kayak gitu, orang-orang gampang rewel. Nah disinilah bonding antara kayak misalnya yang paling sederhana dan ya bukan sederhana, yang paling selalu dilakukan adalah proses menyusui. Menyusui anak itu tidak sebatas kita menyalurkan kebutuhan anak atau kebutuhan anak, nutrisi anak, tapi juga bonding antara ibu dan bayi. Jadi nek memang ketika itu kita masih dalam keadaan seger, ya diusahakan ketika menyusui itu nggak sambil mainan HP, nggak sambil ngapa-ngapain gitu, tapi karena bonding, jadi saling menatap anaknya. Nah itu akan berpengaruh terhadap ikatan anak dan ibu di masa akan datang gitu. Jadi bondingnya akan lebih kuat. Jadi proses menyusui nggak cuma anak butuh makan gitu ya, tapi kedekatan antara ibu dan anak. Bahkan ketika anak-anak sakit dan lain sebagainya, itu kan ada dokter anak itu yang anak ketika sakit itu resepnya, nulis resepnya gitu ya. Itu misalnya batuk ataupun demam itu nggak ditulis resep obat, resepnya adalah sabar dan digendong. Itu dokter yang nulis. Jadi anak sakit ketika, karena demam itu kan kalau menurut dokter memang bukan penyakit ya, demam itu kan reaksi tubuh sedang, entah sedang melawan virus, entah sedang ya pokoknya reaksi tubuh. Jadi ketika tubuh dalam keadaan tidak beres kok demam, itu justru bagus karena berarti ada perlawanan dalam tubuh kita. Nah demam yang berbahaya ketika misal sudah 4 hari nggak turun, misal dia jadi dehidrasi berat, misal dia jadi rewel, maka dikasih bantuan obat agar dia tidak terlalu rewel dan bisa istirahat. Tapi kalau itu semua nggak ada kondisi yang kritis, itu memang saran dokter cukup dipeluk, cukup digendong dan dikasih menyusui yang lebih banyak dari biasanya. Itu obatnya seperti itu. Nah, itu dari dokter ya, itu tulisan dokter. Nah, jadi bonding antara orang tua dan anak memberikan waktu khusus, meskipun secara kuantitas mungkin yang ayah ibunya sama-sama bekerja, jadi secara kuantitas itu tidak bisa banyak 24 jam bersama anak, tapi ketika tidak mendapatkan kuantitas maka kualitasnya harus diperbaiki atau kualitasnya harus dimaksimalkan. Mungkin hanya punya waktu 2 jam yang full, ya 2 jam itu gunakan untuk memang bersama anak gitu ya, memang bersama anak tanpa harus diselingi dengan gadget dan lain sebagainya. Nah masih bayi itu meskipun dia belum paham, belum bisa menjawab perkataan kita, itu ya mengajak mereka ngobrol itu bentuk dari bonding dan mengajarkan mereka cara ngomong. Orang mau berbicara itu kan banyak membaca. Nah kalau bayi dia mau belajar ngomong tuh harus banyak mendengar gitu ya, harus banyak mendengar yang apa istilahnya nek TV itu kan cuma satu ya, dia tidak apa toh istilahnya ngono ki, nek TV dinyalakan itu kan koneksinya cuma satu arah, ya satu arah gitu. Tapi kalau ngobrol itu kan bisa 2 arah.
Nah, itu seperti itu. Jadi kalau jenengan kedepannya punya bayi, kan ada ya memang yo urusan rumah tangga itu kan nggak ada selesainya ya. Kita lagi asah-asah gitu, sudah ada piring kotor baru. Kita lagi nyuci baju gitu, sudah ada baju kotor lagi. Jadi kalau kita memang fokus ke pekerjaan rumah, akhirnya kan kadang ono anaknya gen menang di setel TV gitu ya. Anakku kan di setel TV iso anteng gitu. Tapi kedepannya itu juga akan bahaya karena bahasa dia mungkin jadi bahasa TV gitu, jadi nggak bisa diajak ngomong dua arah gini, dia bisanya ya kayak robot asal ngomong kayak di TV gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dulu ketika ada temen dia saat itu belum menikah, ketika tahu pokoknya kita pernah update status yang mana di situ saya menemani Mas Bara nonton TV, nonton laptop gitu ya. Itu dia kaget, emang harus ya ditemani, biasanya kan justru waktu nonton itu ibunya bisa ngapa-ngapain kan kayak gitu. Itu justru saya yang kaget, loh kok dia kaget gitu ya. Harusnya kan ini jadi hal yang biasa, menemani anak nonton TV, menemani anak nonton laptop, menemani anak nonton HP, itu kan jadi hal yang biasa. Karena ketika nonton, biar dia tidak fokus terhadap apa yang dia tonton, kan kita ajak ngobrol gitu ya, kita ajak ngobrol, ini apa, oh kok ini seperti ini gitu ya. Jadi interaksinya tetap jalan, jadi bahasa dia nanti tidak koyok robot asal ngomong gitu ya. Nah itu, jadi dia kaget ketika oh iya ya ternyata penting ya menemani anak nonton, itu penting. Nah itu kayak gitu ya. Jadi mungkin yang itu ya pendidikan ke anaknya, bonding ke anaknya itu yang lebih penting dari apa yang sudah kita baca kemarin itu, bahwa ya ini juga penting, tapi ada hal yang paling urgent yang tidak bisa kita wakilkan. Seperti itu. Baru ketika nanti anak memang sudah tahu perkembangan bahasanya sudah bagus, baru bisa kita lepasnya. Kayak kalau sekarang gitu kan Mas Bara sama Dek Saba kalau nonton sudah bisa saya lepas karena mereka sudah bisa bercerita lagi. Itu menambah kosakata mereka gitu ya. Tapi ketika dulu awal-awal nonton itu saya ketika dia punya screen time, saya juga harus ikut nonton gitu karena biar dia bisa tetap komunikasi dua arah gitu. Karena ada juga dulu tetangga saya itu nggak bisa bahasa Jawa. Tetangga saya loh neng desa kecamatan Bancak sana ki ora iso bahasa Jawa. Isone bahasa Malaysia. Karena nontonnya Upin Ipin. Dia nggak sama sekali nggak bisa bahasa Jawa. Jadi nek ngomong Upin Ipin banget gitu. Karena yo gue mau kan ibu iso nyapu, iso nyuci, itu kan akhir disetel ke TV. Jadi anak disetel ke yang bergerak terus itu kan seneng ya. Tapi nggak ada komunikasi dua arah. Akhirnya si anak ini ya bahasanya Upin Ipin ya. Sekarang ya iso karena dia sudah TK dan lain sebagainya, dia pola komunikasinya sudah ke teman-teman, ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi di awal dia bisa ngomong itu yang keluar bukan bahasa Jawa tapi bahasa Malaysia. Keren ya, wong Indonesia cah cilik iso langsung bahasa Malaysia gitu. Nah itu seperti itu terjadi gitu ya. Nah, jadi hati-hati gitu yang asal memperdengarkan TV, radio biar dia bisa anteng. Lah nak memang ngono di style ke murotal wae. Dia sekali ngomong langsung apal Quran kan ngono kan. Itu seperti itu ya. Jadi pendidikan ke anak itu yang lebih kita perhatikan gitu. Ada yang prinsipnya adalah punya rewang, yaitu yang ngopeni fisik, pipis dan lain sebagainya, ngopeni ompol dan lain sebagainya. Tapi pendidikan karakter itu tetap dipegang oleh orang tuanya, karena kita mengatur orang lain mendidik anak itu kan nggak bisa ya gitu kan. Makanya ketika memilihkan sekolah anak itu dulu saya surveinya ke banyak tempat, akhirnya memutuskan untuk di situ tuh saya surveinya ke banyak tempat, melihat mereka ngajar kayak gimana, anak-anak di situ kayak gimana, untuk bisa memantapkan hati, oh anak saya dititipin di sini. Nah, itu seperti itu. Jadi kegalauan orang tua tidak bisa membersamai anak gitu ya, itu ya jadi dulu saya keren ya, ibu-ibu yang bisa bekerja terus berani menitipkan anaknya, itu keren sekali menurut saya gitu. Jadi bukan kok mereka abai, karena setiap ibu, setiap orang tua pasti akan merasa bersalah ketika dia menitipkan anaknya ke orang lain.
itu naluriah sekali gitu. Jadi ketika ketika saya dulu mulai menitipkan Mas Bara itu, tiap saya nganter saya pulang nangis gitu. Jadi terus akhirnya saya dikandani bapak, nek ibunya nangis, anaknya di sana juga kerasa gitu ya. Bondingnya anak itu kan kayak gitu. Jadi nek ibunya sedih, anaknya kerasa. Jadi gimana anaknya betah di menitipan, nek ibunya aja nggak betah gitu ya. Ibu aja nggak ikhlas gitu. Nah itu seperti itu. Jadi yang ibu-ibu yang cita-citanya itu ya pengennya membersamai anak, tapi ya karena banyak hal akhirnya harus mewakilkan keberadaannya dengan orang lain. Nah kalau kuantitasnya sudah berkurang, artinya kalau ini kan kuantitasnya sudah berkurang ya, maka kualitasnya yang harus ditingkatkan. Jadi harus ada satu waktu membersamai anak, itu bisa dilakukan sejak bayi. Makanya dulu ketika belajar ngomong sama bayi itu saya diajari gitu. Jadi kalau mau ganti pampers itu dikasih tahu, Dek ini lagi ganti pampers gitu. Jadi jarene bapak itu dulu ketika punya anak, mau punya anak itu ini ya latihan dadi wong edan jarene. Karena kita ngomong dewe ya, ngomong sama bayi yang dia nggak bisa jawab gitu, latihan dadi wong edan gitu. Jadi mau ganti pampers dikasih tahu, Dek ini ganti pampers loh, kakinya diangkat, oh ini dilap dulu ya. Terus kayak gitu. Jadi mau ganti pampers kan pakai lap gitu ya, dilap dulu ya, ini ganti pampers. Itu cara kita menganggap bayi itu ya manusia yang bisa diajak ngobrol. Nah itu ya yang perlu ditekankan tuh di situ. Jadi ora gur bayi lah, bayi sementing menang, tapi enggak, bayi sementing menang, sementing seturu, engko nek rewel dineneni gitu ya. Gitu enggak ya, tapi gimana biar sejak bayi itu bayi sudah merasa bahwa dia itu ada dan dianggap ada. Nah itu yang susah. Gitu. Kemudian bab selanjutnya adalah bab ngembali datang istri. Kayaknya ini sudah ya, kayaknya dulu itu saya balik kok, karena punya bayi itu yang pertama adalah kumpul suami istri dulu, kayaknya dulu gitu. Nah tapi kita bahas sekilas saja. Jadi syarat utama, kewajiban utama ketika punya anak ya kalian harus bersuami dulu. Nah ya kemarin sudah kita bahas, ojo duwe anak sik gek menikah. Nah ya itu no big no ya itu ya. Jadi harus punya suami dulu, baru ngobrol dengan suami untuk kapan punya anak. Nah sekilas saja. Jadi beberapa hal ketika berhubungan suami istri, ya ini sebenarnya kalian gur teori tok ya, jadi jangan dipraktekkan dulu ya. Jadi apa yang berhubungan hubungan suami istri itu niatnya tidak boleh hanya karena nafsu. Nah, karena yo nek wong ki yo mesti ya karena nafsu ya, wong nikah kuwi lak ya gur gen halal, gen menghalalkan apa-apa yang kemarin masih haram kan gitu. Nah, tapi ketika mau berhubungan sing niate kuwi arep duwe anak, kuwi memang niate kudu dijogo. Karena bayangannya adalah apa yang saya niatkan inilah nanti yang membentuk anak saya. Nah, itu kan cita-citanya kan futuristik banget ya, sampai ke depan gitu ya. Jadi nek mau berhubungan itu yo niate memang nyari ridhone Gusti Allah. Nah, karena perintahnya atau itu kan yo buat syukur kita sudah menikah itu ya dengan memperlanggeng keturunan kan gitu ya. Gen keturunannya tidak mandek di kita. Kayak gitu. Jadi niatnya tidak hanya nuruti syahwat saja, tapi nyuwun turunan anak engkang soleh dan solihah. Nah, gitu. Jadi kemudian niat nulungi dateng agami. Jadi niat nulungi dateng agama atau menegakkan agama, karena sudah menikah jadi sudah bisa menghindari zina kayak gitu. Dan dengan punya anak yang anaknya ini juga nanti akan berjuang di jalan agama.
Kemudian niat selanjutnya adalah niat menafkahi batin, nafkah batin pasangannya gitu. Jadi nafkah itu kan ya memang ada nafkah lahir dan batin gitu ya. Dan sangat wajar ketika suami istri itu nafkah batinnya ya berhubungan gitu ya. Nah, apa namanya, love language-nya ya memang sentuhan fisik gitu ya. Kalau sudah suami istri, saya dulu ketika masih di Kairo itu pernah teman saya itu sudah nikah dan teman saya itu pulang nikah, suaminya masih di Indonesia, dia sudah di Mesir. Itu ceritanya gini, saya yang karena dulu saya sudah pacaran ya, saya dulu pacaran terus latihan dulu sama saya yang LDR, tak gituin gitu kan teman saya. Terus kata dia, beda ya kalau sudah nikah itu rasa pengen sentuhan fisik itu lebih besar gitu katanya gitu. Jadi LDM, long distance marriage, itu lebih susah daripada LDR gitu. Saya digituin sama teman saya yang udah nikah gitu. Oh iya gitu. Padahal saya mau sombong gitu kan, saya mau sombong, ini loh saya yang sudah LDR Indonesia Kairo gitu ya, silahkan belajar sama saya gitu. Katanya dia itu bilang gitu, nanti lah merasakan nek sudah nikah ki rasa kangennya beda katanya gitu. Ya saya gituin aja gitu ya. Jadi saya sudah lulus LDR itu juga memang mungkin kalau LDM saya nggak lulus juga gitu ya. Ya alhamdulillah nggak pernah LDM yang dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, jadi katanya gitu, katanya beda ketika LDR sama LDM. Nah, itu mungkin nafkah batinnya tadi ya, karena sudah pernah ditemok istilahnya gitu, mungkin ya sudah pernah sentuhan fisik itu akhirnya jadi ngangen nih. Nah, itu katanya itu kayak gitu. Kemudian niat taat datang Gusti. Nah, karena berhubungan suami istri itu kan termasuk salah satu perintah ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf itu ya muasyarah semuanya. Yo obrolan, yo enggak cuma muasyarah itu terus akhirnya berhubungan badan tok, enggak, tapi semuanya yang melibatkan hubungan suami dan istri. Kemudian ampun kalian wudhu. Jadi kalau berhubungan itu di sini tidak disarankan, bukan tidak diperbolehkan ya, tidak disarankan dalam keadaan telanjang bulat. Kudu ono tetap tutupi, ngono lah ya. Ya ditutupi selimut, wis rasa dibayangke. Malah ketika saya melarang itu jadi terbersit ngono ya. Biasanya kan gitu toh, manusia orang itu nek dikasih negatif itu dia justru itu jangan lihat ke sana, ngono lah malah donoleh kan gitu. Ya kita lewati aja hal itu. Kemudian sinaosa ing masalah fikih ngengengake ningali utawi ngambung farji sehingga ya jadi sebenarnya oral seks atau apa namanya mencium kemaluan itu kan diperbolehkan secara fikih. Tapi kalau di sini Ibnu Hajar itu juga tidak begitu setuju dengan itu. Dan kalau dari kesehatan pun juga sebenarnya juga memperbolehkan gitu ya. Cuma ditakutkan adalah karena daerah kemaluan itu kan rawan banyak bakterinya gitu ya. Jadi ketika tercium atau masuk ke mulut itu madorotnya lebih besar gitu. Terus menawi sampun hasil jima kali-kali inggih sunah terus siram, maksudnya ampun tilem. Nah, jadi kalau disarankan ketika selesai berhubungan itu langsung mandi gitu. Tapi yo nek berhubungannya malam mandi malah jadi masuk angin gitu ya. Paling tidak adalah bebersih atau membersihkan kemaluan itu tadi, agar karena di situ itu tadi ya bertemunya dua hal yang mungkin membawa bakteri sendiri-sendiri. Nah, ketika tidak dibersihkan takutnya itu jadi masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tadi yang atas tadi ya Ibnu Hajar Asqalani itu justru ketika selesai jima itu suami istri malah harus pisah gitu ya. Dan kalau di sini
Saya tidak begitu setuju nah ya. Piye mosok apa istilahnya kurjima baru ditinggalkan ya nggak seru sama sekali kan gitu ya. Jadi justru ketika bonding antara suami istri itu tidak hanya pada saat berhubungan saja, tapi bisa ngobrol, bisa pillow talk ketika setelah berhubungan ataupun sebelum berhubungan. Jadi kuncinya tidak hanya pada berhubungannya saja gitu, tapi bagaimana bisa terus menjalin komunikasi suami istri. Nah, sing ngono ki cepet-cepet wae. Engko ndak do mbayangke. Lah ini ada doanya. Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana wa hab lana dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah kuwi diapalke. Ya ngapalke sok wae. Nah saiki sok kasep lali. Jadi ketika mau berhubungan, nah itu ada doanya. Jadi biar hubungan ini itu tidak sambil dibisiki syaitan gitu ya. Jadi jenenge berhubungan ya maksudnya kenikmatan duniawi juga, tapi itu ada cita-cita yang lebih panjang gitu. Jadi tidak hanya memenuhi nafsunya saja. Makanya di sini Allahumma jannib syaiton. Allahumma jannibna syaiton wa jannib syaitona ma razaqtana. Jadi agar berhubungan itu ya ora gur bisikan syaitan karena ini kenikmatan gitu ya, tapi juga karena memang mengharap ridhone Gusti Allah. Oke. Udah ini terus habis itu babakan hamil. Udah nanti sajalah kalau hamil karena juga panjang. Ya kalau saya ngomong tentang kehamilan, tentang anak anu ki wis tekan ngendi-ngendi. Ya semoga ada beberapa tekan ngendi itu ada yang nyantol jenengan ya. Karena ya mungkin memang belum waktunya gitu ya. Belajar itu kan ya kudune memang pas waktu nih. Jadi ketika kita belajar fikih tentang manasik haji, tapi kok kita belum tahu mau haji kapan, nanti mau haji ya kita sudah lupa kan gitu. Makanya ketika ada haji itu pasti akan ada manasik haji yang mendekati waktu keberangkatan haji. Padahal kita belajar fikih dari kapan? Dari yang madrasah lah, dari MTS kan wis ono ya babakan haji ya. Haji itu rukunnya apa, terus hari pertama itu mikotnya di mana, terus habis itu ngapain itu kan kita sudah pernah membaca semua. Tapi nek kita mau berangkat haji pasti kita disuruh manasik, dan ketika manasik pun ternyata kita oh ngono. Nah, padahal kita dulu pernah mendapatkan. Jadi mungkin yang ini belum terlalu dekat untuk dipraktekkan ya, semoga nanti ketika mau sudah bisa mempraktekkan itu ada paling tidak ada sedikit yang nyantol. Niki wis alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Jangan bertanya gimana nyari jodoh ya, tanyakan sama Tuhan saja. Nah itu. Tidak ada? Oke, udah kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info seru dari Ma'had.